Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Oke, kali ini sudah ada servisan masuk lagi. Ini adalah handphone Redmi 4A. Oke, di sini handphonenya layar sentuhnya tidak berfungsi atau mati. Untuk penyebabnya, kata konsumen, ini terkena cairan atau kena air, jadi touchscreennya mati. Oke, langsung aja untuk handphonenya kita bongkar. Seperti biasa untuk pembongkaran kita seset-seset pakai kuku. Untuk tutupnya kita rapihkan dulu. Oke, selanjutnya kita copot bautnya satu persatu. Untuk handphone ini kita usahakan ganti touchscreen. Karena dengan ganti touchscreen, selain harganya lebih murah, kita juga masih bisa mempertahankan LCD originalnya atau LCD bawaannya. Oke, lanjut. Ini proses pembongkarannya masih belum selesai. Ini premnya sudah terbuka. Kita copot soketnya satu persatu. Diusahakan saat pembukaan soket atau fleksibel, yang didahulukan adalah soket baterai. Setelah soket baterai, kemudian yang lain. Ini soket touchscreennya kita copot. Untuk soket volume dan powernya juga dicopot. Untuk soket charger ini ada di bawah. Hati-hati untuk teman-teman yang baru pertama ngebongkar Redmi 4A. Karena soketnya ada di bawah, kadang-kadang kita lupa begitu sudah dibongkar yang di atas langsung kita tarik. Padahal di bawah itu ada soket. Oke, lanjut sekarang ke pencopotan baterai. Untuk pencopotan baterai diusahakan jangan terburu-buru. Karena kalau terburu-buru, di bawah baterai ada fleksibel charger dan fleksibel LCD. Jadi kalau sampai robek atau ketarik, nanti repot juga. Ini saya coba congkel dari belakang. Terbuka. Karena baterainya sudah pernah dibongkar, jadi nggak terlalu susah. Oke, ini setelah proses pembongkarannya selesai, lanjut ke step kedua, pembongkaran LCD. LCD perlu kita panaskan dulu dengan blower ya. Oke teman-teman, ini untuk proses pelepasan LCD-nya saya percepat karena lumayan lama. Selain durasinya lama, proses pencopotan LCD ini mesti hati-hati. Kita seset-seset di sampingnya terlebih dahulu dengan plat kaleng atau plat besi. Untuk pencopotan LCD biasanya saya mulai dari sisi sebelahnya dulu. Karena kalau satu sisi sudah terbuka, biasanya prosesnya jadi gampang. Jadi saya fokus ke sisi sebelah ini yang saya sedang kerjakan. Untuk proses pencopotan sengaja saya rekam semua, walaupun saya percepat tapi tetap butuh waktunya lumayan lama ini. Oke, pakai besi lagi kita coba korek-korek. Untuk terutama user pemula, dalam proses pembongkaran LCD ini mesti pelan-pelan dan hati-hati. Karena kalau misalkan nggak hati-hati, LCD resiko pecah. Ini kenapa saya rekam dari awal sampai akhir, karena proses pembongkaran LCD ini
LCD-nya mau kita pakai lagi, jadi nggak saya skip atau saya percepat. Ini LCD-nya coba kita bongkar lagi. Jadi yang diganti ini hanya touchscreen ya, bukan LCD satu set, melainkan kita ganti touchscreen-nya aja. Nah, ini coba saya masukkan plastik pembuka LCD-nya. Oke, setelah sisi sebelah terbuka, lanjut ke sisi sebelahnya. Nah, biasanya untuk sisi sebelahnya karena sudah ada celah, tidak terlalu susah. Nah, untuk pembongkaran LCD ini mesti keadaan blowernya itu harus stabil. Jadi begitu LCD-nya mulai tidak hangat lagi atau tidak panas lagi, langsung kita blower kembali. Nah, seterusnya sampai si lem itu tidak kering atau posisinya dia tetap leleh. Oke, ini masih coba kita congkel-congkel LCD-nya. Untuk video yang ganti touchscreen ini durasinya cukup panjang, mungkin sekitar 20 menitan. Nah, ini sudah coba saya persingkat. Nah, cuma tetap maksimalnya di angka 20 menitan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ganti touchscreen itu enggak semudah ganti LCD atau ganti yang lainnya. Jadi sekalian juga saya kasih tahu ke konsumen kenapa touchscreen murah tapi begitu di counter harganya mahal. Nah, ini karena proses pemasangannya bisa 2 atau 3 kali lipat lebih susah dari servis yang lainnya. Oke, ini LCD-nya udah mulai terbelah. Coba saya copot lagi nih. Nah, ini tinggal sisi sebelah bawahnya aja nih yang masih menempel. Nah, untuk sisi bagian bawah ini proses pelepasan LCD-nya mesti hati-hati karena di situ ada soket LCD atau fleksibel LCD. Karena kalau kita tarik rawan sobek dia atau rawan kelipat. Oke, pelan-pelan kita coba lepas LCD-nya. Nah, sudah terlepas. Nah, begitu LCD-nya sudah terlepas, prosesnya masih belum selesai. Jadi LCD perlu kita tes lagi, karena kita pastikan lagi setelah dibongkar LCD-nya masih bagus atau tidak. Nah, nanti setelah LCD-nya kita tes bagus, baru ke proses selanjutnya. Oke, lanjut saya tes untuk LCD-nya. Kita pasang mesin dan baterai ya. Nah, untuk proses pengecekan LCD yang cukup dipasang cuma baterai sama soket LCD-nya aja ya. Untuk yang lainnya nggak usah. Nah, oke, muncul logo Mi. Berarti LCD-nya masih bagus. Tinggal kita pisahkan antara LCD dengan touchscreen-nya. Oke, videonya saya percepat, langsung ke proses pemisahan touchscreen ya. Nah, ini karena LCD-nya sudah pernah diganti touchscreen, jadi tidak perlu memakai separator LCD atau alat pemisah LCD. Nah, biasanya sih kalau sudah pernah ganti touchscreen ada double tip khusus atau double tip touchscreen namanya. Jadi cukup kita korek-korek di pinggirnya dan kita kasih plat plastik atau yang tipis. Nah, ini masih coba saya cari-cari celahnya untuk memasukkan plat plastiknya. Nah ya, tidak lupa ini dikasih cairan ya. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya itu cairan apa. Ini kalau saya pribadi pakai cairan thinner ya, walaupun bisa pakai cairan kayak bensin, kayak pertalite dan yang lainnya, saya lebih memilih pakai thinner ya.
menurut saya thinner tidak menyengat atau sebau bensin atau Pertalite. Nah, ini LCD-nya sudah terpisah dari touchscreen-nya ya. Nah, ini videonya saya skip juga nih, lanjut ke pengeleman touchscreen. Jadi antara touchscreen dengan LCD itu mesti dilem supaya touchscreen-nya tidak error. Kita lem di setiap sisi touchscreen-nya. Kalau ada yang nanya lagi ini lem apa, ini lem touchscreen ya. Jadi seperti double tip, cuma rekatannya dia lebih kuat. Memang dikhususkan buat lem touchscreen, warnanya merah. Nah, ini setelah dikasih lem, lanjut ke LCD-nya lagi. Nah, sebelum dipasang, kita pastikan lagi LCD-nya benar-benar bersih. Nah, karena kalau misalkan LCD-nya kurang bersih, nah biasanya setelah pemasangan itu kelihatan kurang rapi. Jadi pastikan tidak ada kotoran, tidak ada bekas jari atau yang lainnya gitu. Nah, kalau sekiranya sudah bersih, baru kita pasang si touchscreen-nya. Oke, ini masih coba saya bersihkan untuk LCD-nya. Nah, ini untuk membersihkan LCD-nya pun dengan kain yang spesial ya, bukan dengan tisu atau dengan kain biasa. Ada kain khusus pembersih LCD gitu. Jadi setelah dipakai, nah biasanya dibuang untuk kain ini, karena kalau misalkan dipakai dan dipakai lagi, biasanya tetap ada kotor ke LCD-nya. Oke, lanjut. Setelah LCD-nya bersih, kita copot lem touchscreen-nya. Nah, ini untuk touchscreen-nya kita presisikan dulu ya. Jadi tidak langsung kita pasang, jadi kita presisikan dengan prem. Kalau sekiranya sudah presisi, kita copot lagi untuk LCD-nya. Mohon maaf, ini kameranya kurang pas mungkin. Nah, ini setelah posisinya pas, baru LCD-nya kita tekan, kita rapihkan ya. Kita urut-urut bagian samping LCD-nya supaya benar-benar rapi ya. Oke, ini setelah rapi, lanjut kita tes untuk touchscreen-nya. Jadi tidak langsung kita lem, jadi kita tes dulu LCD-nya, touchscreen-nya. Kalau sudah dites oke, baru proses pengeleman. Nah, ini seperti biasa, untuk pengetesan kita pasang lagi mesinnya. Soket touchscreen-nya juga dipasang. Untuk soket-soketnya mungkin coba saya pasang semua ya. Oke, udah kita nyalakan, muncul logo Mi. Kita tunggu untuk logo Mi-nya. Oh, mati. Coba. Oh, bukan mati. Oke, ini pencahayaannya kurang terang, coba kita terangkan. Nah, oke. Ya, kita cek touchscreen-nya berfungsi ya. Ini untuk touchscreen berfungsi. Agak lambat responnya. Oke, kalau touchscreen-nya sudah berfungsi, langsung kita proses selanjutnya. Handphonenya kita matikan, kita lem untuk LCD-nya. Kita bongkar lagi teman-teman untuk mesinnya. Nah, ini mungkin bongkar untuk yang kesekian kalinya.
Oke, lanjut kita copot LCD-nya, karena walaupun dia sudah menempel, ini masih belum kita lem. Dia hanya sebatas menempel karena tadi ada double tip. Nah, ini saat pembukaan LCD juga mesti hati-hati, karena kalau tidak hati-hati rawan pecah. Nah, ini setelah LCD terbuka, lanjut kita lem untuk LCD-nya. Nah, seperti biasa ini lemnya saya menggunakan lem T7000. Nah, kita kasih lem di bagian pinggir premnya. Nah, untuk pengeleman kita cukup kasih lem di pinggir-pinggirnya saja ya, karena kalau misalkan kita kasih lem di tengah-tengah, nah itu terlalu berlebihan. Dengan lem di pinggir aja ini LCD udah sangat kuat gitu. Oke, kita presisikan untuk LCD-nya. Nah, saya tekan-tekan LCD dengan premnya. Nah, ini bagian bawah karena kurang rapat, saya kasih isolatif ya. Untuk bagian atas ini sudah rapat, jadi tidak perlu dikasih lakban atau penjepitnya. Nah, ini untuk yang kesekian kalinya si mesin kita pasang lagi. Mohon maaf, ini videonya agak panjang. Ini sudah coba saya persingkat, cuma tetap maksimalnya di angka 20 menitan. Jadi bagi teman-teman yang lihat video ini mungkin banyak yang keskip, tapi ini udah saya maksimalkan. Oke, kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya nih. Nah, ini untuk touchscreen-nya jangan lupa dikasih lakban atau salah siban atau yang lainnya lah, karena kalau tidak dikasih penghalang, rawan koslet. Di touchscreen itu dia ada komponen-komponen yang perlu ditutup. Oke, setelah ditutup, lanjut kita pasang mesinnya. Nah, untuk proses pemasangan soket mesti hati-hati. Nah, ini untuk soket-soketnya saya coba pasang satu persatu. Nah, oke, setelah itu kita kasih double tip lagi untuk baterainya supaya tidak goyang. Nah, lanjut kita pasang premnya, prem atau casingnya, casing mesin. Nah, ini saya baut. Karena tadi sudah kita cek, jadi touchscreen-nya tidak perlu saya cek lagi ya. Kita langsung rapihkan saja untuk handphonenya, untuk mempersingkat durasi videonya. Oke, sekarang pemasangan backdoor atau tutup belakangnya kita pasang kembali untuk backdoornya. Nah, ini dalam pemasangan backdoor mesti hati-hati, karena kalau misalkan kita terlalu tekan, khawatir LCD-nya malah pecah. Oke, kita tekan-tekan, kita rapihkan, jangan sampai ada yang kurang rapi. Nah, untuk LCD-nya lumayan presisi ya, lumayan rapat, jadi tidak perlu ada lem atau penjepit lagi. Lanjut kita cek, mudah-mudahan touchscreen-nya normal.
Tidak lupa untuk kartunya juga kita masukkan. Oke. Kita cek touchscreen-nya. Oke, bisa. Touchscreen-nya berfungsi, teman-teman. Jadi handphone sudah selesai proses penggantian touchscreen dan bisa langsung kita kembalikan ke yang punya.